Kemarin saya beli kaki layu. Ini sangat keras ya untuk ukuran kaki layu. Dan ternyata setelah saya coba bandingkan dengan gondorkom atau getah damar, ternyata ini mirip ya. Jadi hati-hati untuk membeli kaki layu ya, terutama yang keras seperti ini. Yang keras seperti ini, dan kalau dicelupkan ke air dia tidak lumer atau lembek. Biasanya kalau kaki layu asli itu walaupun kondisinya dia keras, tapi ketika dicelupkan ke air dia menjadi lembek. Tapi nanti setelah dia dikeringkan lagi, dia akan keras kembali seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini tidak ya. Makanya karena saya lihat dia mirip seperti getah damar atau gondorkom ya, yang biasa dipakai untuk mensolder, kita akan coba ya. Di sini saya ada juga kaki layu yang asli ya. Nah, ini kaki layu yang asli nih. Jadi dia kalau dicelupkan di air dia akan lembek ya, jadi lengket. Tapi setelah dia dipanaskan lagi atau dijemur lagi, dia akan kering seperti ini ya. Sorry, ini karena bekas kena cat ya waktu itu. Tapi kita coba akan membakarnya ya. Jadi caranya untuk mengetes keaslian getah kaki layu, sebaiknya kita bakar dulu deh kalau menurut saya, karena itu yang paling mudah untuk mengetahui dia kaki layu asli atau getah damar seperti itu ya. Jadi kalau getah damar atau gondorkom yang biasa untuk kelas itu, ketika dipanaskan dia akan mencair gitu, melumer seperti itu. Dan baunya juga punya khas ya, mirip ya, pokoknya seperti bau terbakar lah ya, bau istilahnya bau solder ya, mungkin yang biasa sebagai teknisi paham ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk membakarnya ya. Biasanya kalau getah damar dia akan melumer. Oke, kita coba bakar ya. Perhatikan. Nah, lihat. Melumer ya. Melumer. Nah, jadi jangan sampai tertipu ya sahabat sharing. Nah, seperti ini kondisinya. Kalau dibakar seperti ini, dia melumer. Ini berarti bukan kaki layu kalau menurut saya ya. Ini getah damar seperti ini kondisinya ya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini sama ya, satu paket waktu kemarin beli. Kita coba lagi bakar ya. Oke, tadi di sisi yang seperti ini sisi yang lain seperti ini. Perhatikan. Waktu itu saya juga sudah mencoba dengan alat solder ya. Jadi kalau untuk kena panas dia akan mencair seperti ini ya, mencair seperti ini. Nah, lihat, dia akan mencair seperti ini ya. Nah, kemungkinan ini getah damar. Oke, selanjutnya
Ya ternyata cincin juga, kalau ada mata cincin yang dibilang kata-kata layu, saya nggak yakin ya, karena setahu saya kata layu itu susah untuk dibentuk ya, yang asli ya. Ya seperti itu. Nah ya, kita akan bakar aja ya, karena biar nggak penasaran ya, benar nggak sih mata cincinnya tuh getah kate layu atau bukan, seperti itu. Oke, bakar aja ya. Biar tahu itu getah kate layu atau bukan. Nah lihat lumer ya, berarti kemungkinan cincin-cincin yang dijual yang atas namakan getah kate layu, kalau menurut saya bukan. Kemungkinan ini getah damar ya. Lihat, perhatikan ya, lumer ya. Jadi getah cincin getah kate layu ternyata bukan getah kate layu ya. Jadi dibuat dari bahan yang sama, dari bahan ini, getah damar. Nah sekarang kita lihat yang asli. Nah ini yang saya bilang tadi, ini getah kate layu. Jadi kalau kena air dia lembek, tapi kalau dibakar, kita coba bakar ya. Perhatikan, dia nggak ngelumer, nggak langsung melumer gitu, tapi ada seperti hitam terbakar gitu, seperti kayu terbakar lah ya. Dia nggak melumer, tapi nggak melumer ya, perhatikan. Nah oke, cari tempat yang lain ya, tempat lain. Perhatikan. Nah dia hanya putih terus menjadi hitam terbakar seperti ini. Nah kalau saya rasa ini adalah getah kate layu yang asli, kalau menurut pendapat saya, karena saya sendiri bukan yang mengambil dari pohonnya ya, seperti itu. Nah beda kan, beda. Nah ini lumer. Nah kenapa getah damar itu biasa untuk solder ya, karena memang ketika dipanaskan dia akan lumer untuk mempercepat proses pensolderan. Nah kalau getah kate layu tidak. Lihat ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi hati-hati ya teman-teman ketika beli getah kate layu, karena menurut saya itu bukan getah kate layu. Kalau yang keras seperti ini banyak ya, banyak yang komplain ketika ada beli getah kate layu. Kebetulan saya ada beberapa kilo stoknya, bang, di getah kate layu tapi yang kena air dia agak lengket. Kalau nggak lengket saya nggak percaya. Ya benar, karena yang dikasih ini loh, ini getah damar keras seperti ini ya, nggak akan cair kena air kecuali dibakar. Nah sebaliknya getah kate layu kena air itu lembek, tapi kalau dibakar dia nggak mencair, cuman seperti ini loh, seperti seperti kayu yang terbakar seperti ini. Nih, ya, di zoom ya. Nah menghitam, putih terus menghitam, dia nggak melumer ya. Saya juga pernah eksperimen dengan solder, dan mungkin ada di video saya yang lain juga. Cuman ketika ini saya agak mau upgrade ya, untuk melihat lebih jelas lagi perbandingannya, karena saya jujur kemarin sempat beli juga gitu loh, karena kok ada banyak yang jual pinggiran, saya penasaran gitu loh. Karena kalau yang saya terima itu
keras banget gitu loh, kok keras, terus ketika kena air itu tidak lumer, tidak lembek gitu loh. Nah terus juga ternyata selama ini kita kalau beli cincin juga, cincin dibilang getah katil layu juga ternyata bukan getah katil layu, karena saya rasa kalau getah katil layu itu nggak bisa dibentuk cincin karena terlalu lembek kalau ketika kena air gitu loh, jadi sulit. Nah kalau getah damar itu banyak, atau gondorkom itu banyak yang jual sebenarnya, dan itu memang biasa dijual buat alat-alat solder ya, istilahnya untuk mensolder seperti itu. Nah kalau getah katil nggak bisa, karena ketika kena panas dia begini, seperti itu loh, dia nggak melumer itu loh ya. Mungkin itu aja sharing dari saya teman-teman, jadi hati-hati untuk beli cincin getah katil layu ya, jangan sampai tertipu atau bahan yang mengatasnamakan getah katil layu. Sebaiknya kalau bisa COD ya coba aja tes dibakar aja, kalau menurut saya itu cara paling gampang ya, ketimbang harus istilahnya dicelupin air dan apa, coba dibakar aja. Kalau bawa korek bakar, kalau dia melumer saya rasa bukan kata-kata layu, tapi kalau dia proses pembakarannya, kalau dibakar lama-lama jadi hitam seperti ini ya kan. Nah kalau menurut saya ini kata-kata layu. Oke ya, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.